Dialog. Dialog. Iya, dialog. Dialog. Dialog dong. Ayo guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya. Ayo dukung terus channel Dialog Dok agar selalu bisa memberikan edukasi bagi kalian semua. Terima kasih. Nyeri dada, hati-hati penyakit jantung koroner. Pernah nggak sih saat Anda sedang berjalan, saat sedang makan, saat sedang duduk santai sambil menonton televisi, saat sedang berolahraga, saat aktivitas lainnya, bahkan saat Anda sedang tidur, tiba-tiba Anda merasakan nyeri pada daerah dada. Duh, gimana nih? Nyeri dada hilang timbul atau menetap bahkan lebih dari 20 menit. Nyeri pada dada bahkan menjalar pada area leher, bahu, lengan kiri, bahkan sampai ke atas perut. Tidak jarang keluhan lain seperti pusing, mual, berkeringat dingin, sesak nafas, bahkan sampai pingsan. Bisa jadi itu adalah penyakit jantung koroner. Duh, jantungmu kenapa? Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau dikenal dengan aterosklerosis. Nih, otot jantung yang mengalami nekrosis atau kerusakan dari otot-otot jantung sehingga jantung tidak bisa bekerja secara optimal. Apa saja penyebab terjadinya aterosklerosis? Kadar kolesterol yang sangat tinggi, penyakit diabetes mellitus, merokok, hipertensi, dan penyakit genetik. Nah, faktor-faktor tadi menyebabkan pembuluh darah dapat mengalami peradangan sehingga memudahkan plak-plak untuk menempel di dalam dinding pembuluh darah, di mana plak-plak tersebut nanti akan pecah atau ruptur dan menyumbat di dalam pembuluh darah sehingga akan terjadi trombus, lalu aliran darah akan tersumbat dan tidak bisa mengalirkan darah ke otot-otot jantung sehingga otot jantung mengalami nekrosis. Nah, ini adalah jantung kita. Jantung kita terdiri dari pembuluh darah arteri yang berwarna merah ini, kemudian pembuluh darah vena yang berwarna biru ini, dan juga ada sistem saraf di daerah jantung. Lalu jantung kita komponen terbesarnya adalah otot-otot jantung, di mana fungsi dari pembuluh darah arteri ini adalah memberikan nutrisi dan oksigen kepada otot-otot jantung agar otot jantung dapat bekerja secara optimal. Nah, coba bayangin apabila di sepanjang dari dinding bagian dalam pembuluh darah arteri ini terdapat plak-plak yang menempel. Kemudian plak-plak tersebut semakin lama semakin menebal. Lalu lama-lama plak-plak tersebut pecah atau ruptur dan fragmen-fragmennya mengikuti aliran darah ke ujung dari pembuluh darah tersebut. Apabila fragmen tersebut tersangkut di daerah pembuluh darah ini, maka tentu aliran darah tidak akan bisa mencapai ujung dari pembuluh darah ini. Apa yang terjadi? Maka otot-otot di sepanjang pembuluh darah ini tidak akan tersuplai nutrisi, oksigen yang cukup untuk kerja jantung, sehingga otot-otot jantung akan terjadi nekrosis atau kematian otot jantung. Lalu jantung kita tidak akan bekerja secara optimal. Saat sedang berada di rumah sakit, dokter akan mencari tahu penyebab nyeri dadanya dan dilakukan berbagai macam pemeriksaan seperti anamnesis atau wawancara untuk menggali informasi penyakit Anda, pemeriksaan fisik untuk mencari sebab-sebab keluhan Anda dan mengarahkan ke diagnosa yang lebih pasti. Kemudian dokter bisa juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan elektrokardiogram untuk menilai aktivitas kelistrikan jantung Anda. Kemudian pemeriksaan enzim jantung untuk mencari tahu tanda-tanda nekrosis pada jantung Anda. Pemeriksaan treadmill test atau exercise untuk melihat respon jantung Anda saat beraktivitas mengalami gangguan atau tidak. Pemeriksaan ronsen dan pemeriksaan tambahan lainnya. Baru deh dokter melakukan penanganan yang tepat
untuk pasiennya. Apa saja komplikasi penyakit jantung koroner? Gangguan fungsi katup-katup jantung sehingga mengganggu aktivitas jantung. Gagal jantung atau ketidakmampuan jantung untuk memompa darah sehingga menyebabkan tekanan darah turun atau hipotensi. Gangguan aliran darah hingga mengakibatkan shock atau penurunan kesadaran. Bagaimana pencegahan dan pengendalian penyakit jantung koroner? Periksa kesehatan Anda secara rutin, atasi penyakit yang Anda miliki dengan pengobatan yang teratur, upayakan aktivitas fisik secara aman, jaga pola makan dan gizi seimbang, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Jangan sampai nyeri dada Anda diakibatkan karena Anda sedang patah hati. Terima kasih.